Salam teman-teman Perpals Surabaya, saya masih di Surabaya. Nah, ini saya duduk bareng The Legend ini dari Surabaya. Ini sebelah kanan saya ini Om Vincent Haryanto Lukito ya? Oh, dikeliru aku. Soalnya keseharian kita lebih akrab manggilnya Bro Vincent. Nah, kalau sebelah kanannya Om Vincent ini adiknya Om Albert Arifianto Lukito. Bro Vince, thank you. But Kalisari. Ini kan Kalisari ini kan PO legend banget ini. Bukan legend aja ini. Nganggur banget legend ini. Nah, PO legend banget yang ada di Surabaya, khususnya kota Surabaya ya. Kota Surabaya. Nah, Bro Vincent, ini Kalisari ini foundernya siapa? Foundernya adalah kakek saya. Kakek ya, Engkong ya? Ya. Tahun berapa waktu itu beliau membangun? Tahun 1961. 1961. Wah. Tuwek Soro ya. Belum lahir. Belum lahir kita. Oh, jadi Engkong bangun 1961. 1961. Nanti teman-teman lihat nanti di footage itu keren. Ini Om Vincent ini bikin perjalanan gambar melalui gambar unit yang pernah dimiliki oleh Kalisari. Nah, asli Surabaya, Engkong. Surabaya. Bro Vincent itu generasi ketiga ya sebenarnya. Betul. Jadi Engkong, terus Langsung generasi 3. langsung generasi 3. Oh, ini lompat euronya nih, dari Euro 1 langsung Euro 3. Perantara doang, apa arrangement. Langsung ke Bro Vincent sama Albert. Nah, Engkong itu sebelum usaha bus, apa dulu usahanya? kontraktor sama ini Truk. Oh, trucking. Bukan. Oh, truk. Iya. yang ngangkut material lah. Oh, untuk ngangkut material. Jadi Dulu kontraktor punya truk, kontraktor punya truk untuk ngangkut materialnya. Iya. Terus main bus. Apa yang bikin Engkong kok malah masuk ke angkutan orang itu ya apa cerita? Iya. Sempat cerita nggak beliau? Enggak. Nggak ceritanya dicoba-coba. Baru Mungkin yang nyoba beda aja. nggak cerita bet. Sampai kan mungkin cerita bet. Jadi prinsipnya ya dia nyoba. Kelihatan dulu waktu dulu kan juga bis tidak banyak. Ah, Kemudian ada penawaran kalau nggak salah bis tips apa gitu. Kemudian dia nyoba. oh awalnya nyoba untuk ngelihat karena yang menyuplai untuk kebutuhan itu masih sedikit sekali. Dari situ Dia Engkong nyoba dan ternyata lebih cocok. Oh, yang ini iya. ditinggal, yang kerjaan yang lama. Kontraktornya ditinggal, Iya. fokus ke bus. Kalisari. Apa makna kok Kalisari? Betulnya Kalisari itu dari tempat tinggal Oke. Kong. Oh. Dulu tinggalnya di Jalan Kalisari. Di Jalan Kalisari. Di Udaan itu. Oh gitu. Jadi karena tinggal di sana Masih pakai namanya. dipakai namanya. Lah kalau kontraktornya dulu namanya apa? Wah, tanpa ya nama pribadi kan. Nama pribadi. Oh ya zaman itu nggak Iya. perlu badan hukum apa Iya, ya, belum iya, perlu ya. benar. Oh dari situ hijrah ke angkutan orang dengan nama Kalisari. Karena tinggal di Jalan Kalisari dipakailah namanya. Oh iya. Simple ya. Nggak usah ruwet-ruwet memang. Dan gini loh, Bat, nek menurutku kali ku kan Sungai. banyune itu paling asat, tapi tetap ono. Ya, Bro. Harinya. Sarinya. Yang penting kan hari. Sarinya kali itu. Nah, berjalan waktu, tumbuh, berkembang, dan ya harus diakui Kalisari itu aku sebagai mungkin salah satu generasi yang mencermati dari dulu. Kalisari ini bus itu dari dulu begitu aja. Ya. Namun sekarang memang sudah mulai dengan motif yang kekinian, namun tetap prinsipnya itu apa ya, Bet? Nek aku ngomong nggak lebay. Simple, teduh, nih ketok. Apa yang konsep kalian tanamkan ke Kalisari ini sehingga sampai hari ini Kalisari itu seperti itu terus? Apa makna ininya, Bro? Jadi kita maunya
penampilan itu simpel, tetapi orang melihat Iwah itu udah tahu, oh ini Kalisari. Engaging. Jadi kita memang khusus, kita nggak mau niru-niru lain atau apa. Jadi orang lihat Iwah, oh ya ini pasti Kalisari. Dan warnanya dari dulu selalu merah, kuning, orange ya. Iya. Jadi maksudnya kayak ya itu orang melihat Kalisari. Awalnya dulu sebetulnya merah semua. Kemudian ya tahun 90 kita Mulai kita ikutan. involve, ditambah dikit ada warna, tapi warnanya cerah semua. Nah, apa maknanya kok Albert sama Bro Vincent menambahkan warna itu? Kan kalau aku sih bisa mengartikan warna itu. Tapi mungkin ada arti sendiri yang kalian akan semak. Memang kita butuh penyegaran aja, variasi. Jadi tapi prinsipnya warnanya tetap ke arah merah ya. Merah. Kan arah kuning, orange itu kan semua perpaduan semua. Betul. Merah tambah kuning hasilnya ya itu Orange. Dan kebetulan kita juga 3 saudara yang Oh ya, 3 warna itu 3 bersaudara. Oh, itu sih maknanya ya. Dan dari dulu garisnya itu 3, kalau ada pleret ya 3. Sekarang itu itu apa? warna 3 warna. Enggak, ini segitiga, opo primus, apa yo. Itu ayat batik ya. Oh. Batik yang jangan Modern. Yo, nek wong enggak ero iku kayak matematika ini. Berjalan waktu dengan konsep Kalisari dan sekali lagi aku dulu waktu zaman mungkin kita belum ketemu waktu itu. Dia anak ketemu tahun berapa ya? Anak sini tahun 90-an. 97, 98 lah. Malam-malam. Tapi engkong masih ada itu, Iya. masih ada. Nah, aku lihat aktivitas di sini dulu kan. Ini kan masih agak panjang kan. Aku lihat, aku perhatiin, aku perhatiin sambil belajar kan. Apa ya nek bahasa orang Jawa Tengah tuh reject, telaten. Bersih dan memang terbukti. Hampir tidak pernah kita melihat, kan kita ada yang Patas Jatim, ya. Terus kita ada juga pariwisata. Hampir tidak pernah dilihat Kalisari itu, walaupun mobilnya yang mungkin bukan yang terbaru, dongkrok di pinggir jalan. Kayak gimana sih kalian melakukannya itu? Ya sebetulnya ya biasa-biasa aja lah. Prinsipnya biasa-biasa ya. Kalau ada kerusakan secepat mungkin kita atasi. Oke. Kemudian ya sebetulnya prinsipnya standar aja. Kita prinsipnya harus kerja ya kalau bisa ya semua diatasi secara cepat dan kita kok cepat dan tuntas ya artinya ya. Dan satu bet, iki kudu mau jawab bet. Iki kokomu iki dari dulu yang aku tahu dia nggak mau pernah lari dari standar. Ya, Itu aku cermati loh. ya kita Dan spare part pun nggak based on golek murah apa, tapi pokoknya yang semestinya dan harus kualitasnya jelas. Apa yang membuat Bro Vincent sama Albert stay di situ? Apakah memang dari engkong didikannya sudah seperti itu atau gimana? Jadi sebetulnya yang kita itu efisiensi, Oke. bukan murah. Kalau mahal, tapi hasilnya di situ efisiensi itu yang benar. Oh. Bukan murah, kemudian banyak problem, ya ini tidak efisien. Kosnya jadi tinggi. Dengar teman-teman Perpals, bukan harga itu bukan segalanya, tapi kualitas ya. Setuju dong? Iya. Dan itu terbukti dengan Kalisari. Kalisari konsisten dan komit dengan standarnya. Jadi nggak tipikal yang pokoknya ya seperti melaku saya itu kan. Benar-benar comply dengan standar itu. Nah, di market pun kalau aku perhatikan, kita pernah ngobrol ya waktu itu. Bro Vincent kan sering cerita, kalau market nggak bisa pakai Kalisari, ya udah, nggak mau dikejar yang ya istilahnya melok norego wong itu paling nggak mau. Bener nggak sih? Nah, apa alasannya Kalisari stay dengan prinsip itu? Ya, kita menjaga kualitas. Oke. Kalau sesuatu murah, kembali lagi, belum tentu itu tidak bisa efisien. Oke. Dan tidak menjamin bahwa
kualitas akan itu baik. Artinya apa yang dijual sama Kalisari itu Kalisari mempertanggungjawabkan dari sisi kualitasnya. Itu nomor satu ya. Ya pelayanan, ya kendaraan dan segala macam. Daripada kuantitinya naik di murah-murah no. Ini kan kita tidak ngomong bicara value bisnis ya, Ya. tapi prinsip. Ya, Dan nggak mudah loh itu. Kan sempat ada fase yang orang-orang rame kita, ya utilisasi kita lebih rendah dari orang-orang lah gitu kan. Memang selalu ada fluktuasi kan. Ya. Kita kerja berapa tahun ini, hampir kita mungkin 30 tahun ya kerja di sini, 20 tahun. Ya memang selalu fluktuasi, per 5 tahun ada naik turun normal itu. Nggak, artinya gini, Bud. Aku pernah melihat di satu situasi waktu itu, orang-orang maksudnya on fire, Kalisari nggak mau ikut ke situ. Karena waktu itu kan, ya kita nggak usah sebut lah ya, gepuk-gepukan harga, lagi masif-masifnya, Iya, apalagi iya. euforianya itu. Ya. Kalisari tetap stay di situ, yo terserah untuk turahan tapi dengan harga, dengan konsep kami gitu. Prinsip itu memang Bro Vincent sama Albert meng-create setelah kalian in charge, apa memang dari Engkong itu memang sudah ada prinsip dasar yang beliau tanamkan dari dulu? ya berjalannya waktu itu akan mengikuti. Mengikuti ya. Kalau beliau itu dulu waktu masih dominan ya, Ya. di sini di manajemen sebagai cucu, Vincent kecil, Albert kecil, apa kesan yang ditangkap dari oleh cucu-cucunya ini dengan entah itu gaya, entah itu prinsip, entah itu konsep Singkong, ada nggak? Ya, prinsipnya paling menjaga sih kehati-hatian ya. Jadi artinya kita dari dulu dia kok ngomong hutang itu nggak mau hutang banyak-banyak, harus dijaga. Bahkan hampir nggak pernah ada hutang kredit. Oke. Rata-rata pembeliannya justru cash dulu. Oke. Nah, kita juga diminta kalau setelah meneruskan juga hati-hati, jangan ekspansi berlebihan. Kita tahu ngitung dan ya benar-benar hati-hati lah. Kita juga dalam ekspansi bisnis dan pengembangannya pun kita jaga terus, jangan. Jadi memang dari beliau konsep tidak agresif Iya. berlebihan itu memang dari beliau. Dan itu kalian teruskan. Ya, Dan itu terwujud. ya. Sustainability Kalisari Ya. ini itu harus diakui. Ya, Tenang, ya kayak kali kan tenang tapi terus airnya menuju laut gitu kan. Nggak yang hur asat. ya. Sustainability yang mungkin kita Sustainability itu penting ya. Dan itu yang harus dijaga. Tuh teman-teman Perpals. Jadi bukan apa ya? Euforia ya. Ya kan buat kalau kita harus Ya, kalau ya. kita lihat sekarang ini kan ya kan, Bro. Euforia itu sangat ya mempengaruhi lah. kalau menurut aku. Wes anginnya lagi rono, wes rono kabeh. Yo kene kadang-kadang nonton Apalagi zamannya mereka. ngeri banget itu. Nah itu teman-teman, jadi prinsip-prinsip kerja yang tertanam dari founder, di mana itu kakeknya beliau-beliau ini, itu diamanakan dan diteruskan. Sehingga kita lihat buktinya, hari ini bisnisnya Kalisari ini yang salah satu yang saya lihat cukup sustainable. Nah, Bro Vincent, proses jalan, yo awakmu ini kan artis 4 zaman ini. Nah, aku kan 3 zaman. Recehan. Loh tapi iya, ya nggak Bet? Kan duluan Bet, ya kan? Kita kan masih belakangan kan. Artinya kan Bro Vincent kan lebih dulu melihat dari mulai mendampingi Engkong ya waktu itu, dampingi Engkong, terus mulai terjun, terus sampai masuk ke manajemen lebih dominan, lebih aktif, terus sampai Engkong nggak ada, biar bener pure Bro Vincent sama Albert ya kalian kakak beradik. Nah
Artinya kan sudah pasti lebih dari kita di Bet. In charge-nya. Benar nggak sih? Hampir sama. Iya, Nggak sampai satu generasi. Pernah nggak seorang Vincent melihat fase yang berkembang, tumbuh dengan bukan hantaman ya, dengan dinamika kiri kanan, awakmu ngerasa, "Wes, ngene iki opo sih? Wes jarno maksudnya kayak apa ya? Capek. Bukan ya capek terus jenuh, lebih karena dinamika kiri kanan. Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Sampai hari ini Masih tetap oke. situ oke. Masih. Nah, ini yang menariknya. Seorang Vincent dan Albert masuk ke sini ini apa karena memang sekedar engkong sudah ada terus kalianlah penerusnya, atau ada panggilan diri yang ingin terlibat terus seneng atau gimana? Jadi ini, memang betul ini warisan. Betul. Banyak orang yang anak-anak muda itu, wah aku nggak mau kerja nurusin punya orang tua. Ya. Aku mau bangun dari sendiri. Jadi kalau nurusin usaha seluruhnya orang tuanya, itu salah menurut saya. Kalau ada warisan, ya harus diterima. Tetapi bagaimana kita harus mengembangkan itu Betul. prinsipnya. Betul. Jadi jangan kita terima warisan, hanya itu aja, itu salah. Kalau kita terima warisan harus disyukuri Ya. dan harus dikembangkan, itu prinsip utamanya. Tompose mari ngono kembangno. Harus dikembangkan, Masalah perkembangan itu menjadi seberapa besar itu relatif. harus lebih besar. Harus sebesar lagi, rodok keras sih. Iya, Artinya generasi berikutnya tuh harus lebih moncer daripada generasi pokoknya sebelumnya. harus lebih baik. Dengar tuh, Jadi jangan malu terima warisan. jangan malu terima warisan. Jadi given itu diterima ya. Diterima, tapi harus dikembangkan. Bukan didiamkan yang Allah ya Allah. Setuju gitu. Mungkin kita ini punya PR untuk mematahkan stigma, di mana kita tahu ada stigma yang berkembang dan agak terbukti. Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga ngentekno. Ya kan? Ya. Ini salah satu yang beliau sampaikan tadi. Kalau ada sesuatu yang diberikan, terima. Ya kan? Berikan itu entah warisan entah apalah ya, diterima. Tapi jangan diterima terus hanya dinikmati, mari ngono wis. Terima, lihat, kembangkan. Memang ada beberapa teman-teman yang punya sikap dan prinsip, wah, aku nek warisan tuh rasanya gimana ya gitu. Seakan-akan gitu. Ya, kita tidak bisa tampik stigma. Maksudnya orang anggap, kalau ada orang hari ini bilang, alah Sani itu kalau nggak dari bapaknya ya jadi apa, itu nggak bisa kita tolak. Memang itu keadaannya kan. Tapi yang beliau bilang, kalau hanya menerima tapi tidak bisa mengembangkan, mungkin omongan orang itu bisa diamini bareng-bareng lebih kencang. Bener dong? Tapi karena itu tadi kita bisa jalankan, kita rapihin, kita benahin, Kita kembangkan, dan harus. Ini kenceng, harus lebih baik. Namun itu terbukti ya, Bro Vincent ya. Nah, apa yang membuat Kalisari hari ini, the next generation Kalisari, bisa mengembangkan bisnis ini dan tetap sustain? Ada strateginya, but Ya itu kembali lagi ya, seperti kita ekspansi pasti harus berkembang. nah, Cuma sekali lagi tetap pada jalur yang tidak agresif ya. sesuai dengan kemampuan, Ya, sesuai dengan kemampuan. tidak melampaui batas. Apalagi seperti kemarin kalau kasusnya kena pandemi, kita juga tidak pernah ada juga. Artinya kita juga mesti perhitungkan hal-hal seperti itu. Ngeling no pandemi wes. Ya cuma kita bicara aja. Iya ya, itu kan nggak bisa diduga. Tapi pun kita sudah ya jelekannya kita juga ya nggak se ekstrem pandemi sebetulnya. Kita
lihat kasusnya tahun 98. Ya. Kemudian tahun 2008 untuk krisis ekonomi. 2008 nih krisis Kita sudah ekonomi. ngalamin, begitu Ya. kita kerja tahun 96, 97, hal yang pertama terjadi apa? 1 tahun kemudian ada Krismon. Krismon. Ya. Itu bikin kita mungkin lebih hati-hati. Hmm. Krismon itu juga parah kan. Ya, ya, ya. Kalau kita ngomong dolar jatuh, pinjaman bank ditutup semua, Ya, kita ya. belajar dari sana. Ya. Kita belajar start dari sana. Ya. Setelah itu ya lebih hati-hati tiap Yang pelanggan kita. yang mana taken leasing pakai bunga efektif. Iya, total jadi 60% bunganya. Karena start dari tahun-tahun itu yang Wah, bikin kita jadi lebih hati-hati. Mungkin kalau saya start dari tahun 2005, 2004 yang Nah. itu mungkin lebih agresif mungkin. Iya, 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 iya. Jadi itu poin Dan- yang pertama kita belajar. 2008 tuh mungkin banyak yang nggak sadar. Itu Soro loh itu. Parah itu sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah kita survive. Nah, tentu kan ini yang harus kita lihat sama-sama teman Perpals. Jadi tidak semudah yang dilihat, tidak semudah yang dikira dan seindah yang dilihat. Oh, ya nggak gila. Lapangan golf tetangga lebih indah daripada. Kelihatan lebih hijau. Kalau yang Lebih dekat hijau. ini kelihatan lumpurnya pasti bolong-bolong. Iya, 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 iya. Nah, artinya semua itu kan bagaimana harus disikapi dengan bijak dan mungkin boleh aku tambahin buat profesional kali buat ya. Ya, Karena ya. aku lihat Kalisari ini, beliau ini dan Albert dan strukturnya lumayan bukan lumayan ya? Simple tapi dengan tugasnya yang maksimal masing-masing. Bener nggak sih? Ya. Garis profesionalisme itu gimana nih? Ini kan kita nih sama lah ya. Apa perusahaan keluarga ya. Emosionalnya kan nyampur apa. Tapi Vincent sama Albert dan ke bawah itu ya ini sorry nih, ini nggak apa-apa kan aku ceritakan. Jelas beliau berdua ini tugasnya siapa, ini tanggung jawabnya siapa. Sama lah, ikan juga begitu. Lalu dibalik noda terus sebenarnya. Kan juga sama itu. Ya, 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 ya. Ya profesionalisme itu penting. Iya, Ya bet ya. iya. Karena benang merah dan benang biru, jangan benang merah lah, benang biru lah ya. Kan itu jangan dijadikan jadi satu. Jadi nggak boleh. Jadi koridornya jelas, tegas, dan pertanggungjawabannya. Itu yang penting. Apalagi buat yang mungkin mau disampaikan. Pokok Albert ini jangan malu-malu, gas aja. Enggak, anu. Cuma ya memang kita prinsipnya itu aja. Kita berusaha kerja itu sesimpel mungkin. Ah. Nggak dipingin ruwet. Iya, iya, iya. Ya itu juga prinsip penting kan. Jadi Iya, iya. ya sesimpel mungkin lah kita. Kita juga nggak mau kalau kita kejadian-kejadian di sini ya kita berusaha sesimpel mungkin, selesaikan Cepat mungkin. secepat mungkin, ya sampai pangkal-pangkalnya diberesin. aja. Beresin. Jangan cuma ditempel-tempel aja ya beneran. Korek. Korek sampai selesai. Beresin. Ya beresin. Nah, pertumbuhan zaman, nah kita ini kan sama nih. Ya tadi kan Albert bilang, kita ini satu generasi. Sebenarnya kan perubahan zaman ini kan bro, nggak dikira secepat ini kan. Iya. Ya dengan medsos, dengan apa ditambah pandemi kemarin, orang enggak gini loh. Orang kan tidak nggak karena nggak ada kegiatan kan, akhirnya kan mau taati medsos kan, yang lihat medsos, create medsos segala macam. Kita sama-sama tahu, saya tuh 2000 piro sing awak dhewe jejer motor selawe itu. 19 2018 akhir. akhir. 2019. 18 akhir ya? 19 akhir. Atau 19 awal saya 19 awal ya, kita Ya, itu. 19 awal. 18 akhir. Saya ingat banget itu. Beliau ini bilang, "Bro, aku pengen koyo itu." Jejerno maksudnya bukan buat nyombong tapi footage buat terus mempresentkan Kalisari. Hari ini mungkin waktu itu kita dibilang opo sih wong iki lebay Soro kan. Tapi hari ini Ya, semua melakukan itu. ya itu tadi kita tidak expect apa era ini secepat ini datangnya. Nah, ini yang aku mau tanya, mungkin Albert kali. Bagaimana Albert melihat cepatnya, masifnya dan cepatnya perubahan ini datang yang di luar prediksi kita? Menurut awakmu ya apa? Ya memang ini karena semua ya kita lebih cepat dari prediksi awal ya, Ah. ya, pasti. Dan mau ndak mau ya kita coba belajar ngikutin. Hmm. Nanti sekarang eranya mungkin sekarang seperti
Instagram, YouTube. Itu eranya 2018 ya. Mungkin ke 2023 nanti TikTok lebih populer apa. Dan kita belajar untuk ngikutin. Ya seperti ini, Perpal TV kan ngikutin dulu YouTube. Mungkin nanti Ya oleh aku ya itu karena kemarin pandemi gak lapo-lapo, nganggur, biasa kerja, terus semua orang ya hampir sama. Nah, terus yang bikin aku tergerak itu istriku bilang, ayah ngomong, karena kan memang tugasku ya bro ya, banyak waktu itu kan banyak terjadi sliding kan. Ya apa cara aku ngomong? Aku udah ngomong di koran, aku udah ngomong apa, tapi masih belum terdengar. Nah, ya diingetin sama orang rumah. Ini loh orang banyak nonton YouTube. Ya itu tadi karena offline-nya nggak bisa, jadi online gitu. Ya ngobrol sama tim, alhamdulillah. Terus konsep, halo guys, itu kan nggak bisa. Dan memang Sani kan, Sani kan memang katanya kan bagian yang mengedukasi. Lahirlah ini Perpal TV. Jadi ya memang kita punya M masing-masing, kita punya tugas masing-masing ya. Kalau ini kita dudukin bareng untuk mendorongnya bareng-bareng, ya sesuai dengan komitmen kita di IPOMI ya. Nah, beliau ini salah satu founder IPOMI teman-teman Perpals. Yang dari Surabaya dengan Mas Firman, Vincent, Jawa Timur ya beliau itu salah satu founder Ikatan Pengusaha Otobus Muda di Jogja. Kita duduk pertama ketemu ya. Nah, kita ingin industri ini bareng. Sebenarnya tujuan aku itu aja sih, Bang. Aku ingin masyarakat tahu, dengan gini kan orang tahu nggak cuma ngelihat indahnya, tapi apa prinsip dan sikap dasarnya supaya orang pas untuk memilih. Nah, terus bro, ini kan itu tadi aku bilang ini kan era. Mungkin dari sisi Kalisari, baik ini aku nggak tahu nih siapa yang menjawab nih, apa Bro Vincent atau Albert, Bro Albert, apa yang mau disampaikan kepada pengguna lah, lebih ke pengguna jasa transportasi angkutan darat penumpang. Mungkin ada yang bisa sampaikan? Ya, kalau kita bicara dengan angkutan darat, terutama kalau kita ngomong bis pariwisata ya, kita kan cukup banyak di bis pariwisata. Ya, kita harus lihat usahaan yang pertama izinnya bagaimana, lalu layoutnya selama ini bagaimana. Dari situ akan terlihat jaminan kualitas yang akan dihadirkan oleh perusahaan itu pasti baik kalau selama ini layoutnya baik. Penting itu ya. Nah, ini kan ya mungkin Albert mau nambahin. Cukup itu. Udah mewakili ya. Kan kelihatan kan, adiknya kalau sudah tugas kakaknya dia nggak mau ikut campur. Saya berusaha mempetakomli sebenarnya ini, tapi nggak berhasil saya. Ya artinya masyarakat jelas haknya mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan kualitas pelayanan yang prima, mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang maksimal. Tapi masyarakat juga jangan lupakan kewajibannya memilih, melihat, menggunakan. Hela, kan milih sih, mari milih nonton sih, mari nonton nganggo. Menggunakan moda transportasi yang terukur, yang comply dengan regulasi. Jadi jangan yang jelas kantornya di mana. Ya, comply regulasi pasti ada. Itu. Kan aturan keselamatan ya. Nah, karena di regulasi itu semua sudah diatur kok. Sudah diatur, Dan di situ ada haknya masyarakat yang harus kita penuhi. Jadi kalau nggak jelas pakai Albert Putra, adanya di medsos, ya kan orangnya datang, nanti begitu ya nauzubillah min zalik, amit-amit ya terjadi apa-apa, atau bahkan nggak usah ngomong apa-apa deh. Beberapa kali kejadian yang kita sedih itu anak-anak kita sekolah ya anak-anak kita ya SD janji berangkat jam 6 pagi, dari jam 4 udah kumpul
Kadang-kadang karena anak-anak kecil udah mau jalan-jalan tuh udah nggak Iya. kebayangin dia nggak sampai nggak tidur. Jam 5 udah di sekolah kumpul sampai jam 12 yang besar nggak datang. Panitianya bingung. Yang ya aku nggak ngomong, kalau aku ngomong biro nanti biro itu banyak yang baik. Iya. Arrangementnya hilang. Nah ini yang maksud kami harus hati-hati. Jadi bukan masalah kita siap bertarung kok dengan persaingan, Benar. tapi persaingan yang sehat. Service pelayanan. Satu lagi, konsep Kalisari antara dua hal, kualitas dan kuantitas. Mana yang dipilih oleh Kalisari? Ya lebih dua-dua itu penting, kualitas penting, kuantitas. Ya memang untuk prioritas pertama pasti ke kualitas dulu. Prioritasnya quality. Iya, lebih prioritas kuantitas ya tetap. Quantity ini ono tempat ya? Iya, juga Kayak tetap gitu? ada tempatnya. Akan mengikuti. Akan mengikuti. Jadi kualitasnya ya oke, tapi Boleh yang kuantitasnya ini, ditambah. nah, Itu akan nyeret. Ya kan nyeret. Kalau kita bisa tanda ini, oke kita punya 10 bis, ternyata bisa mampu nangani, boleh tambah jadi 15. Tapi 10 aja nggak bisa, jangan ditambah jadi 10. Iki rono seru iki. Iki seru iki. Tapi benar, kadang-kadang tuh yang ini aja urung karuan, terus dipaksa lagi. Balik lagi, begitu nih terjadi apa-apa, kita nggak ngomong kecelakaan lah, itu terlalu jelek lah. Begitu secara bisnis ini terjadi hal yang tidak enak dan tidak baik, yang rusak bukannya, maaf ya Bet, kalau aku contohin bukan Albert Jaya tadi, tapi industrinya. Oh, Iya. pengusaha bis itu, oh usaha otobis itu, dan itu kita masih alami sampai hari ini. Iya, Ya. jadi begitu kita dengar tabrakan, masuk jurang atau apa yang kemarin keren, ya akhirnya efeknya ke semua lah. semua. Ke sekolah diperintahkan Tidak boleh jalan-jalan. Gitu. Bukannya diinstruksikan untuk memilih yang jelas, tapi melarang. Orang tua juga pasti jangan pergi-pergi dulu. Ya. Naik mobil pribadi akhirnya. Padahal naik mobil pribadi, pengemudinya juga belum tentu punya skill kan. Nah itu loh maksudnya teman-teman Perpals. Artinya bukan kita ini alergi atau tidak mau disaingi, bukan itu. Selagi yang namanya berusaha, itu pasti bersaing. Itu memacu kita untuk lebih baik. Membangunkan adrenalin. Ya, benar. Tapi bersainglah dengan nalar yang pas dan kemampuan yang tepat. Kebalik. Nalar yang tepat, kemampuan yang pas. Kalau enggak, ya memaksakan diri yang seperti Om Albert bilang tadi. Nek 10 gurung jejek, tambahi 5 maneh, tambah kolang. Ya kan? Ya. Nah, jadi lakukanlah segala sesuatu terukur dengan kapasitas. Terakhir nih bro, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sesama operator dan viewers Perpals TV ini, ada yang calon pengusaha apapun ya bis, ya mungkin berusaha. Terus yang sudah mulai berusaha, ya mulai punya bus 1, 2, mungkin 5 mulai start. Dan ya kita sesama lah. Ada yang mau disampaikan? Ya, kita memulai usaha itu pasti dengan maksud baik. Betul, setuju. Maka dari itu, mari kita lakukan yang baik. Pertama, kalau kita bikin perusahaan, prioritasnya yang benar. Lalu persiapan, maintenance, dan lain-lain yang benar. Kalau itu semua baik, hasilnya kita jamin akan baik, dan kita akan bersaing dengan baik. Artinya lakukanlah proses itu sebaik mungkin. Gitu ya bro ya. Karena kalau dilakukan dengan proses yang baik, hasilnya pasti baik. Setuju dong? Itu intinya. Kalau menurut saya yang saya tangkap dari beliau sampaikan tadi. Oh iya. Ini nih menjadi pengingat saya juga nih, agar saya tetap menjaga ya kan Yang baik-baik. Yang baik-baik. Kebaikan. Albert, ada yang mau disampaikan? Sudah Monggo. cukup dipakili. Cukup. Ono sing apa ditambah no? Cukup. Oke. Tambahan nanti berlebihan nggak baik. Gak baik. Jangan lebih-lebih. Cukup aja. Jangan lebay. Ya, jangan lebay. Oke.
Bro Vincent, Albert, terima kasih. Salam hormat untuk seluruh jajaran Kalisari. Juga ini perlu tahu teman-teman Perpales TV, apa Trans Semanggi. Trans Semanggi itu operate by PT Seduluran Bus Surabaya, SBS. Salah satunya Kalisari. Sukses. Semoga dengan kehadiran Trans Semanggi itu mempermudah dan memperlancar masyarakat Kota Surabaya untuk berpergian dan bisa mendapatkan efisiensi, juga mengecilkan resiko daripada menggunakan kendaraan yang kurang aman itu tadi. Nggak boleh sebut aku, ya kan? Nah, jadi semoga itu semua tercapai dengan kredibilitas dan jam terbang salah satunya karoseri. Boleh tak sebutin nggak SBS? Boleh. Hah? Boleh. Jadi SBS Seduluran Bus Surabaya itu terdiri konsorsium dari 3 perusahaan. Kalisari, Harapan Jaya, dan PO Tentrem. Nah, jadi teman-teman sudah tahu backgroundnya 3 PO ini yang ya juga bisa menilai bagaimana dari sisi standar pelayanan, standar kualitas manajemen, standar perawatan. Nah, itu yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman Perpales TV, khususnya yang ada di Kota Surabaya. Baik, Bro. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Kita gas dulu ke situ, Bang. 1, 2, 3, gas!